Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian Senin dan undangan yang lain yang dimuliakan Allah, marilah kita terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho, rahmat, hidayah dan taufiknya kita pada malam hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersilaturahim di malam hari ini, dan sekaligus nanti kita akan mendengarkan tafsir Al-Quran yang akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Faisal MPU. Beliaunya adalah pelajar atau dosen UIN Surakarta. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia nanti sampai yaumul qiyamah. Monggo kita mulai. Kita mulai dengan ta'awud ya Bapak-bapak, bersama-sama. Mari 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم صدق الله العظيم. Tentang tafsir yang kita baca tadi, monggo kita simak bersama-sama. Yang kita baca tadi adalah surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya kira langsung saja Pak, waktu kita serahkan pada Pak Abdul Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, para sepuh, para penisepuh ingkang tansah kawula muliakan, khususipun para takmir Masjid Al-Fajr ingkang tansah kawula hormati. Al-Fajru fajar. Monggo sarengan kita tansah nglahiraken rasa syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten ing wekdal dalu punika kita sarengan saged thalabul ilmi. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi tansah pinaringan keberkahan, karahmatan, so hasil maksud kula panjenengan sedaya ngaji kita untuk Allah Subhanahu wa taala iki punika Al-Qur'anul Karim. Kali sholawat salam dikunjuk wonten ngarsanipun junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita tansah pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi nalikanipun wonten ing alam dunya napa dene wonten ing alam akhirat. Amin. Bapak-bapak, kalau mulai bahasa Jawa bisa ketipu ini. Ya, kita pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kalau dipunlaos surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah niku umul kitab. Babone kok basa Jawa nih. Induknya Al-Quran itu Al-Fatihah. Maka segala sesuatu itu penting banget. Nopo kemauan apa saja itu pakai Al-Fatihah sudah cukup. Makanya Fatihah itu kalau di pesantren dibaca, kalau ngaji, kalau ngaji di pesantren sampai 7 hari belum disuruh. Alhamdu sampai membaca hamzah itu saja harus lebar. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Itu sampai 7 hari. Kalau di rumah itu, ketika saya di rumah, yang ngajar ya hafal Quran. Alhamdulillah dari kajian 3 hari ke terapi 7 hari. 7 hari itu paling cepat itu.
Makanya kalau baca Fatihah itu harus yang benar, dan itu adalah salah satu rukun dari sholat. Nah, surat Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah. Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya adalah 1 ayatin bil basmalah. Menurut kitab singkulo ayat saya pakai ini adalah kitab tafsir Jalan. Bismillah itu termasuk bagian dari ayat Fatihah. Kalau tidak dibaca bismillahnya, maka ayatnya tidak 7 tapi 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Fatihah kemudian dikumpulkan dalam bismillah itu. Bismillah itu terkumpul dalam kata baknya bis. Ini yang kalau tidak pakai alif bismillah tapi langsung bismi. Bak sama sin jadi satu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala sesuatu yang tidak disebutkan dengan baca bismillah, maka usaha yang kita lakukan ini al-abtar, tidak barokah. Maka makan kita pakai bismillah, melangkahkan kaki kita bismillah. Orang dulu tidak bisa baca bismillah dengan sempurna seperti bapak-bapak sekali kan. Orang Jawa kuno, Pak. Orang Jawa kuno itu kan tidak bisa pakai bismillah tapi semilah. Tapi nyatanya mandi itu ya. Semelah dengan satu Gusti Allah. Menyerahkan diri, artinya semuanya diserahkan kepada Allah. Semua pernyataan perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa al-abtar, tidak barokah. Kecuali tidak semuanya ya, kecuali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaksiatan. Mencuri maka pakai bismillah. Gak boleh ya. Bahwa masuk kamar mandi nggak boleh baca bismillah, apalagi lagi ngeten gitu. Nggak boleh pakai bismillah. Hal yang baik, hal yang mubah, semuanya pakai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini ya, at-tana'u 'ala Allah. Semua pujian itu yang patut dipuji yang secara totalitas, keseluruhan itu hanya Allah. Kalau manusia dipuji yang sebagian kecil. Tetapi alhamdulillah malikul jami'il hamdi, sing yang mempunyai pujian, semua pujian itu adalah Allah, al-mustahiqul li ayyahmadu, yang berhak mendapatkan pujian dari makhluk, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang disembah oleh makhluk. Tapi di sini bukan menafikan terhadap orang lain. Nah, kalau saya memuji terhadap cucu saya sudah berhasil, Pak, alhamdulillah anak saya berprestasi, dapat juara, itu sekedar pujian ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak secara mutlak kemudian memuji kepada Kanjeng Nabi, Allah sendiri juga memuji kepada Kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Karena akhlaknya Nabi yang demikian paripurna, sempurna. Nabi sejak lahir sampai perjalanan menuju kenabian itu tidak pernah cacat sama sekali. Itu kan Nabi Muhammad, maka dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau punya budi pekerti yang sangat agung, dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat.
pujian Allah kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Sejak mulai lahir sampai beliau penggembala kambing masih kecil, kemudian menjadi remaja, itu gak ada cacatnya sama sekali. Dan diakui sampai mendapatkan predikat umur 35 tahun, mendapatkan predikat sebagai Al-Amin. Itu belum pernah didapatkan oleh seorang yang diakui oleh seluruh kabilah. Seluruh kabilah itu ya seluruh suku yang ada di sana. Kalau mengakui suku satu itu kan biasa. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan semua Maliki jami'il khalqi, yang memiliki semua makhluk baik manusia minal insi wal jinni wal malaikati, baik jin, manusia, malaikat, itu adalah yang namanya alam. Ad-dawab, binatang semuanya. Ini adalah semua alam. Termasuk tumbuh-tumbuhan juga demikian. Itu adalah semua miliknya Allah. Rabbil alam. Rabbun itu tidak hanya sekedar memiliki terhadap itu, juga memelihara. Bagaimana tidak dipelihara? Kadang-kadang manusia tidak pernah memelihara rumput saja bisa tumbuh sendiri. Tembok itu kadang-kadang di atas Indonesia ini paling subur, tembok saja bisa ada tumbuh. Ya, padahal nggak ada orang yang nanam. Ada pecahan sedikit itu saja sudah tumbuh. Sopo sing nandur. Ya, ini termasuk di antara. Ini adalah wa kullu min yutlaqu alaihi alam. Semua itu disebut yutlaqu alaihi alam, itu disebut alam. Maka Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu kecuali untuk semesta alam. Orang mempermainkan terhadap binatang, akhirnya Nabi menegur. Ya, tumbuh-tumbuhan juga dipelihara oleh Rasul. Demikian, makanya yang Rabbil alamin, semua alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semua alam. Ini pikiran kita ketika Allahu Akbar ini sudah tidak perlu kemudian kalau sudah terbiasa dibaca tidak perlu Alhamdulillah segala puji bagi Allah, itu enggak, tapi sudah menyatu. Ketika kita baca itu Pak, itu Alhamdulillahirabbil alamin itu sudah muncul. Makanya itu jenis yang namanya orang membaca Quran ngangen-ngangen sama maknanya sekaligus. Ketika kita baca tidak menerjemahkan lain, setelah dibaca baru diterjemahkan, tetapi menyatu di dalam bacaan tersebut. Ini yang penting bagi kita semuanya. Makanya ketika baca, kalau sudah ngerti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Aidir Rahmah, Allah itu yang mempunyai rahmah. Mempunyai rahmah itu belas kasih. Kalau Allah itu punya rahmah, mestinya manusia punya rahmah. Makanya orang menyakiti terhadap orang lain tidak boleh. Maka saya juga terasa terenyuh ketika sekian banyak supporter terus sudah mati itu menungso kabeh orang hewan. Itu bukan hewan, manusia. Terlepas salah siapa, ada kematian di situ sudah. Ini sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua makhluk, baik orang kafir maupun orang yang namanya Rahman, itu sifat Rahman, rahmatnya Allah itu semua makhluk, baik yang muslim maupun yang non muslim. Nyatanya yang muslim dan yang non muslim ya duitnya oke. Artinya banyak, itu rahmatnya Allah. Kalau Ar-Rahim itu memang khusus bagi orang-orang yang muslim, yang beriman, yang nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok ketika di
akhirat kelak mendapatkan rahmat belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Ya. Ad-din yaumiddin ay yaumul jaza yaumul qiyamah. Hari pembalasan itu adalah hari kiamat. La malika dhahiran fihi li ahadin illallah. Tidak ada yang memiliki yang tampak terhadap manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesuk niku sing rajani Allah niku yang menguasai terhadap hari pembalasan. Kalau malik itu sifatnya adalah sifat murbuwasiso. Murbuwasiso itu sifat memaksa terhadap manusia. Itu tidak ada toleransi sama sekali. Salah ya salah, yang benar dikasih salah. Riwayat salah itu dikasih hukuman, punishment. Kalau yang benar dikasih ganjaran, pahala, reward. Itu adalah demikian. Ini sifat malik, tidak ada kompromi. Kalau di dunia masih ada kompromi. Yang berbuat maksiat masih aja diberikan kesempatan. Apakah semakin bermaksiatnya atau enggak gitu kan? Ya, nyatanya juga masih diberikan kesempatan Allah. Tapi kalau besok di hari pembalasan dia malik itu seperti raja, seperti seorang hakim agung, hakim yang tidak ada toleransi. Kalau hakim di Indonesia itu kan masih ada toleransi. Ya, mohon maaf para hakim. Ya, iyyaka na'budu. Mulai alhamdulillah itu segala pujian terhadap Allah sampai maliki yaumiddin itu puji. Oh, hambaku telah memuji kepada Tuhan tahu. Hambaku telah memuji kepada baru sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini etika cara kita minta kepada Allah, baru mintanya itu nanti ihdinas siratal mustaqim. Ikrar panjenengan itu semuanya iya karena hanya kepadamu, tidak ada yang lain. Makanya kalau ini sudah hati kita itu tidak ada kompromi. Hati kita tidak ada yang lain kecuali nama Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Berarti tidak ada yang lain yang kita sembah. Hanya tidak disebut na'budu iyyaka, tidak. Kalau di dalam kajian-kajian nahwu atau gramatika bahasa Arab itu na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Tetapi itu dibalik hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau sudah demikian, sudah ikrarnya panjenengan sendiri. Setiap hari kita sholat itu 17 rakaat. Sholat zuhur 4, semua pakai Fatihah. Asar 4, 8, Maghrib 3, 11, Isya 4, 15, tambah subuh. Ini sudah pagi, tidak boleh subuh itu cuma 2 tambah 3. Tidak boleh. Bid'ah itu namanya. Ya. 17 kali kita ikrar. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ikrarnya kita semuanya setiap hari. Tahu-tahu kalau kita kehilangan duit atau kehilangan harta, artinya ke dukun. Nah ini kan sudah lain. Ya. Ya kalau dukun bayi sih nggak apa-apa. Dukunnya suka bedek-bedek. Oh itu yang
mencuri milik kamu itu rambutnya hitam, berarti rambut kamu itu tidak dicurigai. Rumahnya di sini, ya ini ya sudah itu. Al-Kahim tidak boleh itu kita percaya seperti itu. Kemudian kita tersentimen kepada orang itu, padahal kita sehari semalam ikrarnya iya karena abudu wa iya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Makanya kalau malam hari itu kita komunikasinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jam 3 malam itu Pak, itu komunikasi kita tahajud itu ya. Sebaiknya bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu kalau malam jam 3, jam 4 atau jam 4 sebelum ke masjid itu sudah mandi dulu. Nggak usah pakai air hangat, pakai air dingin. Sehat insya Allah. Energi. Sudah terbiasa Pak. Ya, biasakan. Orang tua saya itu jam 2 itu biasa dulu tuh. Walaupun saya belum bisa seperti itu setiap malam. Makanya setiap jam 2 itu setelah itu mandi, terus kemudian zikir, paling istighfar sekian kali, salawat sekian kali, la ilaha illallah sekian kali. Nah itu wiridan yang bagus. Dan memang malam hari kecuali kalau sebelum jam 12 itu memang penyakit rematik. Jam 2 atau jam 3 ya, itu adalah yang paling menyehatkan, terutama sekali untuk tulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakhussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi wa ya, kita mengkhususkan ibadah atau penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala wa natlubul ma'unah, mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. 4 pujian ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jenengan semua yang mengucapkan itu, Allah pun membalas, hambaku telah memuji kepada. Baru namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah ikrar nanti ihdinas siratal mustaqim. Jenengan atau kalian semuanya adalah mohon pertolongan kepada Allah. Permohonannya lewat 2 ayat itu. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ada yang menafsirkan tunjukkanlah kami ke agama yang benar, yaitu Islam. Kalau sudah kita mohon petunjuk, berarti selama perjalanan hidup itu selalu dikawal. Dikawal itu artinya bukan dikawal oleh malam. Dikawal artinya jangan sampai berbuat yang tidak baik. Kecuali kalau sholatnya yang tidak benar, maka sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ketika sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, ya sholatnya yang harus dipertanyakan. Sholatnya kelihatannya lama sekali di masjid, tahu-tahu keluar masjid ada sandal hilang. Atau juga ada kotak amal yang perlu dibawa pulang. Nah ini kan berarti sholat itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka kalau sholat ya ikrar ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik. Pertanyaannya berikut, penjelasannya ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang paling penting. Jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Siapa? Ya para salafus saleh, orang-orang saleh. Minal anbiya wal mursalin. Ada yang mengartikan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang telah Kau beri nikmat.
Nikmat itu apa? Agama iman dan Islam ini yang disebut dengan nikmat. Maka kita sebagai umat Islam harus bersyukur. Kenapa masih tetap dalam keadaan iman dan Islam? Di situ diteruskan ghairil maghdubi. Di sini disebutkan bukan jalannya orang yang kau benci. Siapa al-Yahud? Orang-orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi kok dibenci al-Maghdub? Itu sebabnya orang Yahudi itu biasanya dinisbatkan dengan orang yang liberal. Liberal apa? Orang Yahudi itu bebas menerjemahkan kitab sucinya, mengubah terhadap kitab sucinya, bahkan membunuh terhadap para nabi. Itu adalah Yahudi. Berarti anta itu adalah orang Islam yang tengah-tengah antara Yahudi, kemudian yang sebelah waladhdallin, orang yang sesat. Orang yang sesat kalau di sini disebutkan ya itu berlebihan di dalam apa itu an-nasoro dan orang-orang Nasrani. Kenapa berlebihan? Karena menganggap manusia seperti Tuhan. Itu kan berlebihan. Kemudian dinisbatkan dengan orang-orang yang radikal. Wah, ini termasuk di antaranya. Nah, setelah doa kita itu kemudian amin itu kan. Padahal kata-kata amin ada di dalam sholat, itu diperbolehkan. Di sini kalau ketika sholat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh itu? Makmum boleh mengucapkan amin. Boleh. Berarti semua ini yang sering jamaah selalu berdoa. Yang imam mengatakan seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau belum selesai lin, ya jangan terus amin. Kadang-kadang waladdallin amin, malah salah imamnya. Ya, amin itu adalah semoga dikabulkan. Amin. Amin secara keras di dalam waktu sholat oleh makmum, ya diperbolehkan di situ. Boleh kalau dalam fikih itu biasanya amin. Yang panjang mana? Panjang semuanya boleh. Ya. Yang A-nya pendek terus min-nya panjang juga boleh. Amin. Kalau macam-macam anak-anak itu. Ada yang apa itu? Amin. Ada yang pendek semuanya? Amin. Ini mau anyal ya. Lagi anyal karena imamnya. Amin. Wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malah di belakang hanya kepada Allah, tidak kau tertulah, tapi ayat itu ketika baca hanya kepada iya karena butuh wa iya karena selain sudah ada di dalam hati. Harus masuk ini, harus menyatu. Ketika kita baca itu sudah ngerti maksudnya. Namun datang panjenengan Gusti kula nyembah. Basa Jawa itu ya apa enak banget. Namun datang paduka Gusti kula nyembah. Namun datang paduka Gusti kula nyuwun pitulungan. Itulah ketika kita. Jadi intinya bahwa surat Al-Fatihah itu adalah permohonan kita. Permohonan kita, doa kita, karena sholat itu pada hakikatnya doa. Ya, ada terus jadi tasbih wonten pinten? Berapa ayat itu? 7 ayat. Surat Al-Baqarah itu nanti kalau di sini akan kita lihatnya 1 sampai 5 itu isinya apa? 1 sampai 5 itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Niku mboten-mboten tidak ada yang ngerti artinya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ngerti maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu kan ada tiganya Pak ya. Ya. La raib boleh. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Boleh kita baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu yaitu al-alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh kanjeng Nabi Muhammad, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalamnya tidak ada keraguan. Makanya kalau tidak ada keraguan bahwa itu adalah kitab yang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinannya kanjeng Nabi. Kalau orang-orang Arab ketika sudah memahami karya sastra yang besar-besar seperti syair, muncul namanya Al-Quran, bukan bentuk syair, kagum semuanya. Yang tidak kagum ya kita, karena kita tidak ngerti nilai. Zauknya tidak ada, rasanya. Makanya bapak-bapak kalau sudah terbiasa membaca Quran dan ngerti artinya, berulang kali tidak pernah jenuh, bosan tidak. Saya itu setiap subuh kalau imam itu pasti yang saya baca, Amana Rasul bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Akhir surat Al-Baqarah. Itu kan ada doanya. Rabbana wal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya kita itu minta doa ketika sampai mulai subuh sampai malam lagi itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa terhadap aku, jangan kau adab terhadap diriku kalau seandainya aku berbuat salah. Nyuwun sudah minta ampun dulu oleh kepada Allah. Itu berulang setiap kali dibaca, nggak pernah sedih. Coba kalau nyanyian, lagi sekarang lagi trennya nyanyian, ojo manding. Besok dia sudah hilang gitu. Itu baru sekarang lagi tren, besok hilang. Kalau nyanyian paling itu. Al-Quran berapa kali dinyanyikan, semakin sering dinyanyikan semakin menancap dalam hati. Al-Quran itu adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam seluruhnya, Pak. Bayangkan kalau seandainya kanjeng Nabi itu yang membuat 23 tahun. Saya nulis 23 tahun yang lalu, tulisan saya itu dibaca sekarang kadang-kadang ketawa sendiri. Aku dulu menulis seperti itu. Semakin kelihatan jelek. Al-Quran 23 tahun diturunkan. Lalu harusnya podo, tidak ada yang sama sekali. Kalau ada yang sama itu ayatnya, itu adalah karena untuk menekankan makna terhadap ayat itu. Itulah yang kelebihan-kelebihan yang terdapat. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Kalau orang kafir ya tidak, kalau hanya sekedar mukmin, iman. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah. Artinya kalau iman itu adalah iman, kalau takwa itu Islam. Menjalankan seluruh perintah Allah itu adalah muttaqin, orang yang bertakwa.
Maka yang disebut dengan takwa itu adalah imtisalu awamirillah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kalau kita kan baru sebagian menjalankan perintah Allah, belum seluruhnya. Ya kalau syukur kalau bisa seluruhnya, ya Allah bisa menjalankan semua. Dosa masih dosa kecil-kecil sering dilakukan. Ya kan, makanya semakin banyak berbuat dosa itu harus semakin diimbangi dengan istighfar. Makanya setiap sholat, habis sholat itu mesti selalu baca istighfar. Ya. Hudal lil muttaqin bimtisal awamir wastinabin nawahi di asqaihim bidzal jannah, untuk menjaga dari api neraka, untuk menjaga kita dari api neraka. Termasuk Al-Quran itu besok akan memberi syafaat terhadap orang yang membaca Al-Quran. Kalau dibandingkan itu dengan dosa kita, itu belum imbang, belum pantas. Kita sedikit sekali amal kita kok mau masuk surga. Yang bisa mendorong untuk memberikan syafaat ya Al-Quran, syafaat itu Kanjeng Nabi. Ini yang penting bagi kita semua. Jadi kita itu masih tergantung dengan yang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang yang bertakwa? Penjelasannya ini terus. Alladzina yu'minuna ay yusaddiquna, orang yang membenarkan terhadap persoalan yang gaib. Lagi ada yang viral. Ya, tidak perlu kita gali. Yang gaib di sini adalah yang memang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang gaib. Ya. Surga dan neraka itu kan perkara gaib karena kita tidak pernah melihat. Ya. Alam kubur, siksa alam kubur ini perkara yang gaib. Bukan kalau terus jin itu termasuk alam gaib. Wah, ada yang kira ustaz katanya. Kalau tidak percaya terhadap jin, itu berarti batal syahadatnya. Ini Ustadz yang belum nih. Ya, percaya jin ya, memang jin itu ya ada, karena itu jin itu ada itu makhluknya Gusti Allah, minal jinnati wan nas. Jin itu ada. Ya. Nabi Musa itu ya pernah Nabi Sulaiman dia pernah ditawari oleh jin ifrit itu kan untuk memindahkan istana Balqis itu karena bisa komunikasi. Kalau kita ya alhamdulillah tidak bisa komunikasi dengan jin, itu bersyukur. Seperti saya ini tidak bisa komunikasi dengan jin, itu malah bersyukur. Karena kalau orang yang bisa melihat jin, di sini ada jin yang banyak sekali ikut ngaji misalnya. Iya, kalau di sini pengajian, kalau di kamar mandi jinnya di atas dia itu kan ya sabu. Ya, itu karena mempunyai kemampuan seperti itu juga. Ya yu'minu yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba minal ba'thi wal jannati wan nar. Percaya terhadap yang gaib. Yang percaya kepada gaib itu apa? Al-ba'ats, hari kebangkitan besok. Bapak-bapak, kalau hari kebangkitan besok kok manusia langsung junjul tidak satu persatu tumbuh gitu, enggak. Semua bangkit bersama-sama. Makanya Gusti Allah di dalam Al-Quran itu hari kebangkitan itu semua manusia tumbuh kembali. Artinya hidup kembali itu sama seperti halnya ketika Allah menurunkan air hujan. Besok atau kapan itu langsung tumbuh rumput itu bareng. Tidak dapat ditumbuhkan satu persatu. Ya. Al-Ba'ats, hari pembalasan, kebangkitan, manusia dibangkitkan. Itu termasuk yang disebut al-ghaib. Al-jannah itu termasuk al-ghaib. An-nar, neraka. Makanya tidak bisa kok dibayang-bayangkan gitu ya. Kok tertiba-tiba, terbayang-bayangkan. Ya,
surga itu seperti hotel dan lain sebagainya, tidak bisa. Itu yang disebut dengan mala ainun ro'at, ya, mata tidak pernah melihat, wala udunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terlintas. Itu surga. Kalau di komik-komik terus seperti orang yang naik apa itu jembatan kecil atau uang apa sirotol mustaqim, tidak bisa Pak itu hanya untuk memudahkan orang kecil. Tetapi surga itu ya yang disebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terlintas. Ya. Itu adalah surga. Wanar itu yang disebut dengan al-ghaib di sini menurut Jalaluddin As-Suyuti. Wa yuqimuna shalah. Yang kedua, ciri muttaqin yang dimaksud orang yang menegakkan sholat, yaitu nabiha bihuquqiyah. Menegakkan sholat tidak hanya menjalankan sholat. Menegakkan sholat itu ya secara khusyuk kita betul-betul menegakkan sholat itu adalah setelah orang sholat itu benar-benar orang yang berbuat baik. Dua, menegakkan sholat. Mengenai sholat yang baik itu sholat fardu ya di masjid. Tetapi jangan semua sholat sunat itu di masjid. Dibagi sholat sunat itu di rumah. Biar rumahnya juga terang. Tidak semua, makanya kan kalau sholat rawatib sebelum berangkat ke masjid, sholat qobliyah di masjid rumah, malah bukan sholat ba'diyahnya di rumah. Rumah itu dibagi, tidak semuanya sholat dihabiskan di masjid, tapi rumah sebagian juga dipakai untuk sholat. Sholat sunat malam dan lain sebagainya. Sholat duha, sholat duha itu di waktu duha. Jangan sampai sholat tahajud malah di waktu duha. Wa mimma razaqnahum, yang ketiga, orang yang diberikan rezeki kemudian diinfakkan. Maka penting kali ini lebih dulu ini. Menginfakkan rezeki itu adalah menambah rezeki yang dia miliki sendiri. Yunfiqu, yang menafkahkan, meninfakkan. Ya, kalau di sini zakat dengan infak lain, sedekah dengan infak hampir sama. Kemudian ini harus dibedakan. Saya zakat itu adalah diberikan kepada fakir miskin yang asnaf as-samaniyah yang 8. Fakir miskin lebih didahulukan. Maka Basnas itu yang memberikan itu. Kalau fakir miskin sekian persen, kemudian yang 20 yang mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf yang baru masuk Islam ya diberi bagian. Kadang-kadang hanya habis di fakir miskin saja, tapi tidak menyeluruh. Ya, diberi bagian. Jadi infak itu orang yang selalu infak itu tidak pernah habis, karena itu bagian dari rezekinya orang-orang miskin. Jangan sampai kita punya harta tidak pernah diinfakkan, doa jelek terhadap orang-orang miskin itu akan mengenai pada diri kita. Sedikit banyak itu akan mengenai pada diri kita. Maka orang yang berinfak tidak pernah habis, tidak pernah kelaparan, dan tidak pernah bangkrut. Yunfiquna fi ta'atillah, yu'minuna bil ghaib, ya, beriman kepada yang gaib, sholat, infak. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kamu, ya. Yang diturunkan kepada kamu di kanjeng Nabi yang turun Al-Quran. Jangan sampai kita ragu-ragu terhadap Al-Quran. Sering baca Al-Quran, malah kita ragu-ragu terhadap Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan terhadap umat sebelum kamu.
Ternyata ini selalu dibawa itu terus. Al-Quran dan kitab sebelumnya, karena ini ada rangkaian yang utuh. Al-Quran sebenarnya isinya juga kitab-kitab sebelumnya. Kitabnya Nabi Musa sebagian banyak yang berkaitan dengan persoalan hukum, Taurat. Injil itu banyak berkaitan dengan masalah etika. Ini tidak lengkap semuanya. Kemudian semua suhufu Musa wa Ibrahim itu semuanya ada di dalam Al-Quran semua. Makanya kalau di dalam fikih itu ada yang disebut syar'u man qablana, syariatnya umat sebelum kita. Seperti halnya misalkan haji itu kan syariatnya Nabi Ibrahim, kemudian disyariatkan kembali kepada kanjeng Nabi Muhammad. Tawaf itu kan sejak ada zamannya Nabi Ibrahim, itu disyariatkan kembali. Termasuk diantaranya kalau orang kena najis, itu syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi bedanya kalau zamannya Nabi Musa, kalau orang terkena najis, celananya atau bajunya begini dipotong. Kita cuma cukup dicuci. Keringanannya luar biasa, keringanan. Nah kalau sering kena najis kan dipotong sampai potong semuanya, nggak bisa lagi dipakai. Syariatnya Nabi Musa lagi, kalau orang berbuat mulut ini dipakai untuk berbuat dusta, mulutnya dipotong, akhirnya bisu, nggak bisa ngomong. Ya, telinga mendengarkan hal berat itu, ringan itu paling ringan itu kayak saya lihat tuh ya, Nabi Muhammad ini paling ringan aja masih didiskon lagi, minta dispensasi lagi. Ya, telinga berbuat jahat, potong telinga. Buat mata untuk melihat yang tidak baik, potong, diambil mata. Orang berbuat zina, alat zina yang dipotong. Ini syariatnya umat sebelumnya. Ini yang dijelaskan di dalam Syaraful Muhammadiyah Sayyid Malik Al-Hasani. Ini syariatnya umat sebelum umat Muhammad seperti ini. Kita ringan, Pak. Ringan jangan diperingan lagi. Ya. Makanya percaya terhadap Al-Quran termasuk ini adalah definisi dari mutakin orang yang beriman. Percaya terhadap kitab-kitab sebelumnya itu adalah demikian. Tapi apakah sekarang kitab sebelumnya itu seperti yang dimaksudkan di dalam Al-Quran? Ini persoalan. Ya, persoalan. Kalau kitab Al-Quran itu tidak diperbolehkan untuk diterjemahkan tanpa ada lafaz Arabnya. Kalau kitab-kitab yang lain kan dari Ibrani kemudian terjemahan bahasa Inggris, terjemahkan lagi bahasa Jawa, itu sudah hilang nilainya. Makanya kitab Al-Quran kalau ada terjemahan itu pasti harus ada kata aslinya itu. Yang nggak boleh, ya ini harus kata aslinya. Makanya mohon maaf kalau orang yang menyebutkan Allah berfirman yang artinya itu mesti harus diragukan. Allah berfirman, yang firmannya Allah disebutkan apa firmannya gitu, ya harusnya begitu. Ya kadang-kadang ini kemudian khutbah seperti itu. Ya menyebutkan di firman Allah, ya Allah berfirman, apa bunyinya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu bunyinya itu begitu. Ya, kalau firman Allah itu kan terjemah, bukan firman Allah, terjemahannya orang menerjemahkan. Wa ma unsila min qablik. Berapa ini tadi? 4 ya. Yang kelima wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin bahwa akhirat itu ada. Ya. Saya itu ditanya kemarin, Pak, siksa kubur itu ada enggak ya? Kira-kira pertanyaan itu bapak-bapak bisa menjawab kan? Orang tahu kalau
Belum pernah ke kuburan saya Pak. Tetapi kan ada doa ya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatihi wa min adabin nar. Doa itu kan diajarkan Nabi. Ya Allah, aku mohon berlindung dari adab kubur dan fitnah kubur dan juga dari adab akhirat. Kalau Nabi mengajarkan berarti adab kubur itu ada. Cuma kita kan belum mengalami. Kenapa ketika Nabi berbicara tentang siksa kubur, Utsman bin Affan itu orang yang zuhud, menangis Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, kalau Nabi bercerita tentang siksa kubur, luar biasa. Ya, karena apa? Kenapa kamu menangis Utsman? Iya, kalau di kuburan saya tidak ada temannya. Kalau di akhirat besok banyak kawannya, sama-sama disiksa, rombongan. Jadi ngerti. Ini sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, ya itu saja sudah masih begitu. Harusnya kita lebih wabil akhirati hum yuqinun, dan hari akhirat itu kita yakin bahwa hari akhirat itu adalah ada. Dan kita harus percaya itu menjadi rukun termasuk rukun iman, percaya hari akhir. Ya, namun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jamin Pak, percaya yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian zakat, sebagian harta yang dimiliki, percaya terhadap kitab yang Al-Quran maupun kitab yang diturunkan sebelumnya, dan percaya terhadap hari akhir, itu yang disebut ulaika ala hudan. Orang yang demikian ini yang disebut dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Angel orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu memang datang dari Allah. Hudan, petunjuk, berarti dia dalam keadaan yang hidupnya itu adalah lurus. Mirabbihim wa ulaika humul muflihun. Diulang lagi. Di samping dia mendapatkan petunjuk, dikuatkan lagi, mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang bejo, orang-orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu al-muflihun. Inilah ciri al-faizuna bil jannah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dengan surga. An-najuna minan nar, orang-orang yang selamat dari siksa kubur. Maka bapak-bapak biasanya kalau habis sholat, habis sholat itu kemudian kan begini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ada lagi kemalahan itu. Allahumma ya sebelum atas salam itu ya biasa dibaca setiap sholat malam di sini lah. Ya, ya Allah selamatkanlah kami dari neraka. Selamatkanlah kami dari neraka. Itu kan ada doa. Najjina minan nar, Allahumma najjina minan nar. Ya, itu minta. Karena itu diminta, harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah itu memberikan ampunan mayyasha wa yahdi mayyasha, memberikan hidayah kepada orang yang disukai. Nah ini ciri-ciri orang yang berbicara. 5 ayat itu berbicara tentang orang yang beriman, orang yang bertakwa. 2 ayat berikutnya khusus bagi orang-orang yang
kafir. Cukup dua ayat. Nah, munafik nanti banyak ya. Sampai ayat 20 itu berbicara tentang munafik. Maka orang munafik itu nggak nyampe itu. Nggak kelihatan. Nabi aja kok tergoda dengan orang munafik. Hancurnya pertahanan pada waktu perang Uhud itu karena orang munafik. Maka orang munafik itu ya ikut sholat, ya ikut ngaji. Ini. Nah, kalau ciri orang kafir cetok sekali. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, ini langsung disebutkan di sini Abi Jahlin, Abu Jahal, Abi Lahab. Ini semuanya pamannya Nabi semua. Pamannya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, wa nahwihima sawaun alaihim. Baik, ya, sawaun alaihim a'andar tahu. Kau berikan peringatan. Amlam tundirhu. Wis kalau sudah yang namanya orang kafir diberikan peringatan atau tidak, ya. Amlam tundirhu lain. Kamu berikan peringatan. Kalau sudah kafir tuh jangan kamu kok terus dakwah kepada mereka. Nunggu saja mereka sadar atau tidak. Ya. Biasanya seperti Aam dan tahu. Apakah kamu berikan peringatan atau tidak kamu berikan peringatan? Fahum la yu'minun. Wis pokoknya kalau sudah kafir sudah. Am lam tunzirhum la yu'minun. Sudah jelas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kenapa kau diberikan peringatan maupun tidak diberikan peringatan? Kau berikan peringatan. Mesra beberapa kali kita mendengarkan ceramah maupun mendengarkan mau'izah hasanah. Amlam tundirhum fahum la. Karena apa? Khatamallah. Khatama telah mengunci mati, menutup. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya telah dikunci mati. Wes ra iso mlebu meneh. Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim taba 'alaiha wastauthaqo fala yudkhila khair fala yadkhuluha khairun. Kebaikan apapun itu tidak akan masuk kalau sudah hati sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhuluha khair. Sudah demikian dikunci. Wa ala sam'ihim, pendengarannya pun demikian. Bukan seperti kita melebu kuping tengah, metu kuping kiwa bisa melebu, tapi di situ sudah terkunci. Ya, hal-hal yang seperti ini sudah contoh. Wis kafir ya wis kafir. Ya, makanya orang kafir itu seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran, orang yang ahlul kitab yang tidak percaya kepada Nabi. Sebenarnya mereka itu tahu kalau besok itu akan turun yang namanya seorang Rasul yang terakhir. Seorang Rasul yang terakhir membawa kitab Al-Quran juga demikian. Tetapi mereka itu adalah summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Ya, hati matanya sudah ditutup, tidak mau melihat kebenaran, telinganya tidak mau mendengarkan kebenaran, mulutnya tidak mau berbicara tentang kebenaran. Kebenaran apa? Al-Quran. Kebenarannya Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal membina orang-orang yang tetap beriman untuk meningkatkan keimanan.
Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan untuk Pak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. Kami mau menanyakan tentang dari pembalasan. Semisal saya melakukan suatu perbuatan yang satu membunuh orang, kemudian saya jadi hukuman mati. Nanti setelah di hari pembalasan, apakah saya juga masih mendapat apa yang hukuman disediakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, karena saya sudah dihukum mati ya. Istilahnya kalau komandan saya sama membunuh orang, sekarang dihukum mati berarti impas. Dan nanti apakah di hari pembalasan nanti kami juga masih mendapatkan balasan atas perbuatan saya? Terima kasih. Kalau orang sudah membunuh terhadap orang berbuat dosa, kemudian dia dikenai hukuman mati, ya memang itu hukuman di dunia seperti itu. Pada intinya orang yang dibunuh itu seharusnya dimintai pihak keluarganya untuk keikhlasan. Karena kalau pihak keluarga mengikhlaskan, ya, kemudian dia mendapatkan keringanan, ya. Tapi persoalan seperti itu ya nanti tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan terhadap seseorang itu adalah Tuhan. Ya, terhadap Tuhan. Apa itu? Misalkan begini, orang yang membunuh terhadap orang lain kemudian dihukum bunuh, itu adalah supaya orang yang masih hidup tidak dibunuh oleh orang tersebut. Ini kan impasnya seperti itu, di situ. Apa? Orang yang membunuh itu kemudian dijatuhi hukuman bunuh. Ayatnya apa? Itu adalah supaya orang-orang yang masih hidup itu tidak dibunuh oleh orang yang membunuh. Wa fil qisasi hayatun, di dalam pelaksanaan hukum pidana mati itu adalah wafil qisasi hayatun, di dalam pelaksanaan hukum pidana mati itu menjamin orang yang masih hidup itu tidak dibunuh. Kemudian kalau orang sudah dibunuh sebenarnya itu sudah mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hukum. Ya. Lebih dipertegas lagi kalau misalkan keluarga juga memberikan ampunan terhadap orang tersebut. Di dalam hukum Islam itu kan keluarga juga punya hak untuk memberikan ampunan. Ya kalau saya intinya ya satu, pihak keluarga tetap, karena itu yang terkait dengan hakul adaminya. Hakul adam itu harus diberikan ampunan terhadap pihak orang yang membunuh. Ya. Kalau dia sudah dijatuhi hukuman mati, sebenarnya harusnya keluarga itu harus memberikan keikhlasan terhadap orang yang dihukum mati. Tapi kalau masih ada yang mengganjal, ya sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Artinya hukum yang setimpal itu adalah bila orang yang dibunuh dijatuhi hukuman mati. Mestinya pihak keluarga demikian memberikan keringanan dan memberikan hak pengampunan terhadap orang tersebut. Tapi intinya ya semoga saja hukuman yang diberikan kepada orang tersebut, hukuman mati itu adalah menjadikan orang tersebut terampuni karena sudah melalui proses seperti itu. Tapi kan persoalan besok di akhirat kelak. Persoalan di akhirat kelak itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang susah dia. Tetapi dari inti pernyataan bahwa wafil qisasi hayatun, orang yang membunuh itu dihukum mati supaya orang yang masih hidup tidak dibunuh. Itu untuk melindungi terhadap orang-orang yang masih hidup. Tetapi kalau sudah dihukum mati, berarti dia itu mendapatkan ampunan dari pihak keluarga. Mestinya dari pihak keluarga ini adalah mengampuni terhadap, sehingga besok itu dia tidak dituntut. Kan besok ada istilahnya ada orang yang bersifat muflis.
muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamati bisulat. Ya. Orang yang muflis itu orang yang jatuh bangkrut. Besok di akhirat kelak ketika dia membawa amal ibadah yang cukup banyak, kemudian jika dia juga membawa amal perbuatan yang maksiat cukup banyak yang berkaitan dengan hakul adat. Orang menuntut, kamu pernah mencuri milik saya, kamu minta apa itu, minta apa itu, minta pahalanya. Ada lagi menuntut, kamu pernah melukai teman saya, minta pahalanya nanti. Ini muflis. Sampai orang yang dulu, ya Allah saya pernah dibunuh oleh orang ini, saya minta. Nah inilah saya minta keadilan di hadapan Allah. Padahal sudah diadili di hadapan di dunia. Ya, di dunia ini. Makanya meskipun dia itu mendapatkan hukuman seperti itu, dia semoga dari pihak keluarga tidak menuntut lagi terhadap orang ikhlas. Ini persoalannya. Jadi ada kaitannya. Kalau yang demikian secara hukum itu, secara hukum materi itu adalah boleh, ya sudah impas. Tetapi persoalannya keikhlasan dari pihak keluarga masih enggak. Maka jangan sekali-kali membuat perbuatan yang tidak baik terhadap orang. Perbuatan yang paling susah untuk dapat ampunan itu yang berkaitan dengan hakul adat, hak kemanusiaan, yang harus kita hati-hati. Iya, kalau di dunia dia memberikan ampunan, eto'e seperti itu. Tapi besok di akhirat, ya tahu dia kemudian. Padahal mengampuni itu adalah perbuatan yang mulia dan pahalanya lebih banyak. Ya dari sisi hukum sebenarnya impas. Tapi yang berkaitan dengan persoalan hakul adami ini adalah besok kita belum bisa menentukan segala sesuatu yang terjadi. Ini jawaban belum. Jadi kami yang berkaitan dengan urusan yang di akhirat kelak itu adalah semuanya hak masing-masing individu. Makanya kita menjaga betul jangan sampai berbuat yang tidak baik. Monggo yang lain. Monggo. Terima kasih. Saya tertarik dengan kata kafir tadi. Mohon konfirmasi dulu. Apakah saya betul bahwa kafir itu kata sifat? Jadi orang kafir itu kafirnya itu kata sifat, orangnya kata benda. Jadi kata bendanya diterangkan oleh kata sifat itu. Itu apa betul? Kalau betul, berarti analogi dengan kata sifat lain, sehat, agak sehat, sangat sehat. Berarti kafir bisa nggak itu dikatakan ada yang sedikit kafir, sangat kafir, atau kurang kafir, begitu. Nah kalau begitu, apalagi kalau ini dikaitkan dengan maknanya, kalau nggak salah maknanya itu kafir itu menutupi kebenaran. Karena dalam bahasa Inggris itu ada istilah yang hampir sama, to cover itu juga artinya menutupi. Nah, terkait dengan itu, apakah benar bahwa setiap orang pada kadar tertentu itu juga kafir? Bisa sedikit kafir, agak kafir, sangat kafir. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Iya, memang kata kafir itu dilekatkan pada orang yang kufur nikmat dia, mengkufuri terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau orang kufur nikmat ini ya masuk kategori kafir. Ya. Tapi kafir yang dimasukkan di sini kafir al-kufru fil uluhiyah, dalam persoalan peribadatan, persoalan keyakinan, default.
Nabi Sulaiman ketika mendapatkan istana Balqis, sebelum mata berkejap langsung dihadapan. Ini adalah apakah ini membuat saya beriman atau saya kafir? Kafir di sini adalah mengingkari terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan kufur fil i'tiqad, di dalam keyakinan. Sama-sama menutupi, mau diberi kok tidak mau bersyukur. Itu kan menutupi kenikmatan. Tuhan kok firman Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan itu bagus, tapi kok ditutupi semuanya. Ini yang disampaikan oleh Al-Quran terhadap sindiran Al-Quran terhadap orang-orang ahlul kitab yang sebenarnya dia tuh tahu bahwa besok itu ada nabi akhir zaman membawa Al-Quran, tapi ditutupi. Inilah kafir yang kemudian menutupi kebenaran, kafir yang disebut dengan kafir fil i'tiqad. Ya, maka sebutan kafir sebenarnya banyak sekali di dalam Al-Quran yang surat Makkiyah ketika turun di Makkah, berhadapan dengan orang yang mengingkari, baik yang berkaitan dengan persoalan peribadatan, tetapi yang terkait dengan persoalan nikmat dan lain sebagainya banyak di Madinah. Ya, Madinah itu membangun peradaban. Maka penyebutan kafir sebenarnya adalah bagi terhadap orang-orang ini kan kemudian muncul doktrin takfiri dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah ini kalau kemudian diluruskan di dalam, kalau kafir yang i'tiqadi kemudian disebut dengan non muslim ya bukan muslim gitu kan. Kemudian yang terkait dengan persoalan, nah kalau seperti lakum dinukum waliyadin qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kafir di sini siapa? Terus ayat itu terakhir di akhir ayat itu lakum dinukum waliyadin. Ketika berbicara wahai orang-orang yang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Maka ayat tersebut ditutup lakum dinu, bagimu agama, bagiku agama. Jadi kufur yang ada di surat Al-Kafirun dengan kufur lain kafartum la azidannakum, kufur nikmat itu berbeda, konteksnya berbeda. Nonton ini, terima kasih. Monggo yang lain kalau masih, kalau sudah tidak ada ini pas jamnya jam 9, berarti kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita mendapatkan keutamaan dari Al-Quran. Yaitu ini saya kutipkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yakfi yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kalau kita selalu membaca Al-Quran, nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berwujud. Saya kira demikian untuk acara tafsir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bapak Kiai Haji Abdullah Faisal ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita tutup acara pengajian malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia akan sugeng kundur sedaya kemawon.
Salamnya belum Pak De. Salamnya belum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.